Kalian bakal panik gak nih kalau pacaran tahu-taunya pacar kalian wujud aslinya kucing? Halo, dengerin cerita Jessica yuk. Jadi dahulu kala terbentuklah dua planet yang terpisah oleh dua alam yang berbeda. Dimana planet pertama adalah planet bumi yang dihuni oleh manusia, dan planet lainnya adalah planet kucing yang dihuni oleh para kucing. Namun setiap kucing itu ternyata bisa berubah wujud jadi manusia guys, dan punya portal untuk mengunjungi planet manusia. Nah, suatu ketika ada makhluk bumi bernama Cian yang benar-benar menyendiri dan gak suka bergaul nih. Pokoknya menurut katanya si Cian ini lebih enak temenan sama hewan daripada sama manusia. Walaupun si Cian ini gak suka temenan sama manusia, tapi dia punya satu temen nih guys, namanya si Hao. Nah, si Hao ini adalah dokter hewan yang suka ngerawat kucing. Sampai suatu hari pas Cian lagi mau pergi kerja, tiba-tiba ada kucing yang ketabrak mobil. Nah, si Cian ini kasihan guys, dan dibawalah si Meng itu pulang buat dirawat dan diobatin tuh. Besoknya pas baru melek, si Cian tuh langsung nyembur pas lihat ada gadis cantik di hadapannya. Seperti yang udah gue bilang di awal, setiap kucing itu bisa berubah wujud jadi manusia. Nah, kucing yang kemarin diselamatin sama Cian ini ternyata wujud aslinya kayak begini guys. Tapi yang namanya kucing kagak pakai baju, si Cian ini pun jadi frustration dong, dan langsung ngelepas bajunya buat ngebungkus si kucing. Dikira udah aman, kelakuannya si Meng ini malah makin aneh guys. Sampai rusuhlah satu rumahnya si Cian ini. Karena si Cian ini udah kelewat pasrah, ya udahlah dioperlah si Meng ini ke rumahnya si Hao nih, rumah sakit. Ya, si Hao mana bisa nolak ngeliat cewek cakep kan ya. Akhirnya dibawalah ke rumah sakitnya tuh buat diobatin. Begitu si Meng ngeliat semua temen-temennya dikandangin sama si Hao, dia pun jadi kasihan tuh. Tanpa izin si Hao, si Meng itu malah ngebukain semua pintu kandang sampai kabur semua guys. Melihat rumah sakitnya kacau, si Hao pun langsung panik dan ngehubungin si Cian. Sementara itu si Meng diem-diem malah ngebuat portal nih buat kembali ke dunia kucing. Tapi kampretnya dia malah nggak bisa pulang dong, dan di tangannya malah muncul gelang goib. Untungnya si Meng ketemu sama Om Fu nih, sesama kucing yang juga tinggal di dunia manusia. Menurut Om Fu, si Meng itu nggak bisa balik ke dunia kucing karena dia tuh harus membalas kebaikan manusia yang udah menyelamatkannya, aka si Cian. Gelang goib itu ternyata adalah sebuah ikatan yang akan menghilang kalau si Meng udah berhasil ngabulin satu permintaannya si Cian. Gara-gara itu buru-burulah si Meng nyamperin si Cian dan ngasih tahu kalau dia itu adalah kucing yang diselamatin sama si Cian. Tapi ngedenger itu ya ketawa lah si Cian, mana mungkin manusia jadi kucing. Ngerasa diremehin, si Meng pun langsung berubah wujud dong jadi kucing di depannya si Cian. Ngeliat itu si Cian langsung shock dan ngibrit dong guys, karena takut banget. Tapi lagi-lagi pas buka pintu rumah, boom, malah ada si Meng lagi guys. Si Meng pun maksa si Cian nih buat minta satu permintaan aja nih, mau jadi kaya bisa. Tapi namanya Cian ini emang dari awalnya nolep guys, jadi dia tuh gak punya permintaan apapun di hidupnya. Karena itu si Meng pun jadi bete nih sama si Cian dan malah ketiduran. Tapi namanya emang manusia baik, si Cian itu ngeselimutin dia dong. Dikirain si Cian besoknya bakal adem ayem, tapi enggak guys, si Meng itu malah ngerusuh makanannya si Cian. Udah berasa kayak dia yang punya rumah. Tapi yang namanya sebagai pecinta kucing, si Cian pun gak kesel sama sekali guys, dan malah disuapin dong makanannya ke si Meng biar dia nggak gila lagi. Hari demi hari si Cian pun malah ngerasa hidupnya itu makin berwarna nih gara-gara adanya si Meng. Tapi si Meng ini udah kebelet mudik guys ke planet kucing, cuman si Cian itu nggak kunjung-kunjung ngasih permintaan. Akhirnya dia malah ngancem si Cian bakal buang ikan mas kesayangannya ke sungai. Dan gak sampai di situ, dia malah sengaja mau dorong Cian supaya si Cian minta diselamatin, tapi akhirnya malah dia yang jatuh guys. Si Meng yang udah kecebur dan gak bisa berenang pun malah diselamatin balik sama si Cian. Gara-gara basah kuyup, si Cian pun marah nih sama si Meng dan nyuruh si Meng buat cepet mandi. Tapi si Meng udah keburu trauma guys, gara-gara tadi udah tenggelam di sungai. Lagi-lagi si Cian tuh gak habis akal guys, dia langsung mancing tuh si Meng pakai busa. Akhirnya si Meng jadi mau mandi. Nah, si Cian pun mutusin buat ngasih nama Xiao Shu ke kucingnya. Sampai
Sampai suatu ketika si Meng itu bikin ulah lagi guys. Dia itu malah ikut partinya manusia. Dan si Meng ini tuh gak sengaja mabok sampai akhirnya keluar ekor dan telinga kucing. Lalu dia jadi dikejar-kejar sama cowok-cowok ini. Untungnya si Qian berhasil nemuin Xiaoshu tuh. Lagi-lagi keesokan harinya si Xiaoshu lupa berubah wujud jadi manusia. Alhasil dia malah ngelayanin manusia dengan wujud kucingnya. Manusia itu pun benar-benar takjub banget dan langsung ngevideoin dia dong dan ngeviralin di sosial media. Gak lama setelah itu tokonya si Qian ini malah jadi viral dong dan datang pengunjung yang banyak banget. Supaya dapetin cuan yang banyak, si Xiaoshu pun berubah lagi tuh jadi kucing. Tapi si Qian ini malah ngusirin semua pengunjung dong. Emang udah gila si Qian, dia juga gak suka uang guys. Hingga suatu hari si Xiaoshu ini dibully lagi guys sama bocil-bocil kampung nih. Dan tiba-tiba ada cowok misterius yang nolongin dia tuh. Akhirnya mereka jadi deket. Pas banget si Qian dapat berita kalau guru kesayangannya itu meninggal. Ternyata sejak kecil si Qian itu udah gak punya bapak dan mamanya tuh malah ninggalin dia buat nikahin pria kaya. Makanya si Qian itu nolep dan menyendiri terus guys. Di malam itu si Qian benar-benar terpukul banget karena setiap orang yang dia sayang selalu ninggalin dia. Tapi bukannya ngehibur, yang gak disangka si Xiaoshu ini malah adu nasib guys. Kalau kakak perempuannya itu juga meninggal gara-gara manusia. Besoknya si Qian pun ngunjungin sekolah lamanya bareng Xiaoshu tuh. Nah di situ si Qian mulai cerita nih kalau dulu itu ada kucing putih yang selalu dia kasih makan. Tapi nggak lama si putih malah meninggoy guys. Dan teman-temannya si Qian itu nyalahin si Qian sebagai pembunuhnya. Itulah awal mula kenapa si Qian itu dibully dan yang ngebelain itu cuma guru kesayangannya doang. Di malam itu Xiaoshu pun iba banget sama si Qian dan berusaha nenangin Qian nih. Di balik kejauhan ternyata ada yang memantau gerak-gerik mereka, yaitu adalah pria misterius yang waktu itu menyelamatkan si Xiaoshu. Ternyata pria misterius itu juga kucing guys, dan dia malah mau menyelakai Qian. Namun sayangnya yang terkena luka malah Xiaoshu. Untungnya si Xiaoshu berhasil ditangani oleh dokter Luo yang merupakan kakak kelasnya si Qian dulu. Makin lama kelamaan deket sama si Qian, Xiaoshu pun makin jatuh cinta nih dan ngungkapin perasaannya. Tapi perasaan itu langsung ditolak mentah-mentah dong sama si Qian. Bukan karena si Qian itu gak suka guys, tapi si Qian sadar kalau ada batas penghalang yang sangat tinggi di mana mereka itu gak satu spesies. Hingga suatu hari si Xiaoshu diajak ketemuan lagi nih sama pria misterius itu. Tapi lagi-lagi dia malah mabuk guys. Sialnya Xiaoshu ini malah berubah jadi kucing, dan pas kabur dia malah ketangkep sama manusia. Dibawalah si Xiaoshu ini ke laboratorium nih. Si Xiaoshu yang panik pun langsung berusaha kabur dan malah pingsan di kapalnya manusia. Namun beruntungnya si pemilik kapal ini ternyata baik guys dan meminjamkan HP-nya supaya si Xiaoshu bisa nelpon Qian. Betapa paniknya si Qian karena ternyata si Qian ini juga belum siap buat berpisah sama Xiaoshu nih, dan langsung ngungkapin perasaannya. Akhirnya mereka jadian deh di malam itu. Tapi pas semuanya udah nampak tenang dan happy ending nih, tiba-tiba pria misterius itu masuk dan mau menikam Qian. Namun ternyata si Qian ini dilindungi oleh sebuah segel yang sangat kuat sampai bikin si pria misterius itu kabur guys. Setelah kejadian penculikan kemarin, si Xiaoshu dan Qian pun sepakat buat nyelidikin kasus ini. Di lain sisi, pria misterius itu menemui Xiaoshu lagi dan minta Xiaoshu buat nemuin segelnya si Qian. Dia pun malah bohongin Xiaoshu kalau segel itu bisa ngubah Xiaoshu jadi manusia selamanya. Mendengar itu, senanglah nih si Xiaoshu dan buru-buru buat nyari segel itu guys. Setelah si Xiaoshu udah nyimpen segelnya si Qian, si pria misterius itu pun berulah lagi. Begitu pria misterius itu mau menyerang, lagi-lagi gagal guys karena kali ini Xiaoshu yang melindunginya. Dan ternyata pria misterius itu adalah mantan pacarnya kakaknya si Xiaoshu nih. Dia mengira kalau si Qian ini adalah pembunuh ceweknya, makanya dia mau balas dendam guys. Pada akhirnya mereka pun jadi baikan nih dan sepakat buat sama-sama nyari pelaku yang sebenarnya. Setelah melakukan pemantauan, Xiaoshu dan Qian akhirnya berhasil menemukan petunjuk komunitas jual beli kucing.
Namun sayangnya mereka malah ketahuan nih guys, dan berakhir dipukulin sampai Xiaoshu sekarat. Sampai di rumah sakit, ternyata Xiaoshu udah gak bisa diselamatin lagi guys. Gak kuat melihat Xiaoshu yang tersiksa seperti itu, Qian pun membuat permohonan untuk menyelamatkan Xiaoshu. Akhirnya Xiaoshu pun berhasil kembali hidup nih dan terbangun. Tapi dia malah bingung guys, karena gak ada satu manusia pun yang inget sama dia, termasuk si Qian. Walaupun begitu, Xiaoshu nggak pernah nyerah buat ngembaliin ingetannya si Qian. Namun ternyata tubuhnya itu udah nggak kuat lagi guys selama menjadi manusia, dan dia pun berubah jadi kucing. Mau nggak mau, si Xiaoshu pun harus kembali ke planet kucing dan ngembaliin segelnya nih. Ketika Qian menyentuh segel itu, tiba-tiba muncul cahaya yang mengembalikan semua ingatan si Qian. Lalu keluarlah seorang wanita yang ternyata dulunya juga adalah kucing yang mencintai manusia, namun mereka juga nggak bisa bersatu. Akhirnya dia pun menyegel dirinya pada pembatas buku manusia yang kemudian diwariskan ke Qian nih. Semua pun nampak bahagia nih, sampai akhirnya Dr. Luo yang merupakan kakak kelasnya si Qian ngasih hadiah patung kucing nih ke Qian saat pembukaan toko barunya. Dan ternyata dia nyembunyiin kamera pengawas di patung kucing itu. Kini Dr. Luo telah menyadari kalau Xiaoshu itu adalah kucing. Ternyata pria yang dulu menangkap Xiaoshu adalah suruhannya si Dr. Luo guys. Karena dia itu berencana menjadikan Xiaoshu sebagai bahan eksperimennya. Diam-diam Dr. Luo itu menyelinap masuk ke dalam rumah dan menculik Xiaoshu lagi. Dan yang lebih parahnya, dia tuh maksa Xiaoshu buat ngebuka portal kucing. Beruntungnya lagi-lagi di saat itu Qian berhasil nemuin tempat persembunyian Dr. Luo dan berhasil mengepungnya. Tapi yang lebih kaget, Dr. Luo mengaku kalau dialah pembunuh kakak Xiaoshu. Namun Dr. Luo ini tetap kekeh kalau perbuatan yang dia lakukan ini tidak melanggar hukum guys. Mendengar itu, si Qian pun marah dan langsung mendorong Dr. Luo. Akhirnya Dr. Luo tetap dijatuhin hukuman dan berakhir jadi gila guys. Di sisi lain, mantan kekasih kakaknya pun juga sudah ikhlas nih. Pada akhirnya Xiaoshu dan Qian hidup bahagia selamanya. BTW, kalian ada yang pelihara kucing gak nih? Jangan lupa buat selalu menyayangi semua makhluk hidup di dunia ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye bye.